Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar Allah artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengertian pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama kita bicarakan tentang pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembagian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perbedaan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, apa hikmah qada dan qadar. Anak-anakku yang saya cintai, yang pertama adalah pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, qada artinya keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa qada itu adalah keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Itu kalau menurut lughah atau bahasa. Kemudian yang kedua, qada menurut istilah atau etimologi artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia maupun di akhirat. Qadar menurut bahasa artinya adalah ketentuan, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, di mana ketentuan itu nanti akan dilahirkan dan diwujudkan ataupun nanti direalisasikan dalam kehidupan di bumi ini. Kemudian qadar menurut istilah artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang akan terjadi terhadap makhluknya. Anak-anakku yang saya hormati dan saya sangat cintai, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ketetapan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah segala sesuatu keputusan ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia itu sendiri. Sehingga kita akan bisa menyadari bahwa kita sebagai manusia, kita adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk yang sangat lemah, kita akan bisa menerima ataupun mentawakali apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pembagian takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah takdir mubrom, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah karena kemauan usaha manusia. Artinya takdir yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang sudah dipastikan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai manusia harus selalu berusaha, harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu berikhtiar, berkeyakinan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya itu adalah sebagai makhluk wajib untuk berusaha. Walaupun kalau di sini takdir itu tidak dapat dirubah, tapi kalau Allah itu adalah berkehendak, maka pasti akan dapat terjadi.
apabila itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semuanya sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala selalu berusaha kepada Allah, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu mendapatkan kemaslahatan, kebahagiaan hidup baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang termasuk contoh takdir mubrom itu apa? Salah satunya contoh takdir mubrom adalah kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu anak-anakku semua yang saya cintai, bahwa kita menyadari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernafas, maka kita pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang manakala dulu kita adalah keturunan Nabiullah Adam alaihi wasallam, kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita, bagaimana ikhtiar kita, bagaimana usaha kita agar kita selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam kehidupan di dunia ini nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu anak-anakku yang saya cintai, perlunya kita untuk mempelajari tentang takdir ini. Kemudian yang kedua itu adalah takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq itu? Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat dirubah dengan memerlukan usaha yang dilakukan oleh manusia. Artinya bahwa kita sebagai manusia tidak tahu takdir apa yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu kita semuanya selalu berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik, untuk berusaha menjadi orang yang solih dan solihah, untuk berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang termasuk takdir mu'allaq itu apa? Anak-anakku yang saya cintai, takdir yang termasuk mu'allaq itu adalah salah satunya yang dapat kita rubah dengan usaha yang kita lakukan. Misalnya adalah prestasi atau kepandaian atau keunggulan atau prestasi yang kita harapkan, itu adalah takdir mu'allaq. Oleh karena itu kalau kita mau berusaha semaksimal mungkin, kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan kontinu, dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan kalau kita karena usaha dan ikhtiar yang tinggi itu berusaha kepada Allah, minta kepada Allah, belajar dengan sungguh-sungguh, yang asalnya tidak bisa akan menjadi bisa, yang asalnya tidak bisa, tidak ngerti akan menjadi mengerti, asalnya tidak tahu akan menjadi tahu. Oleh karena itu anak-anak wajib kita berikhtiar, wajib kita berusaha, wajib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takdir mu'allaq inilah yang dapat kita rubah. Kalau anak-anak tidak mau belajar, walaupun EQ-nya tinggi, ya tidak menutup kemungkinan akan kalah dengan teman-temannya atau teman-teman anak-anak itu sendiri yang belajar dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu anak-anak belajarlah yang bersungguh-sungguh dengan niat li'a'li kalimatillah, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kalau anak-anak ingin menjadi pandai, anak-anak ingin menjadi mengerti, maka berusahalah, berikhtiarlah yang bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang rizki. Setiap manusia memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu rizkinya banyak, mau itu rizkinya sedikit, dan sebagainya. Di zaman ajali pada qada qadarnya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi anak-anak, karena kita sebagai manusia itu tidak tahu secara persis tulisan catatan Allah terhadap diri kita di Lauh Mahfuz nanti. Artinya apa? Karena tidak tahu catatan kita, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tentang rizki, ya kita harus berusaha untuk bekerja keras. Jangan sampai anak-anak malas bekerja. Oleh karena itu, kita sebagai manusia wajib untuk berusaha bekerja keras mencari rizki untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mencari rizki kalau niatnya karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bekerja itu pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, dengan pembagian, dengan pengertian qada dan qadar ini, dengan pengertian takdir yang Allah berikan kepada kita ini, maka anak-anak akan bisa mengambil hikmah, mengambilkan manfaat, fadilah dari kita mempelajari tentang qada dan qadar. Nah, sebelum itu anak-anak harus mengerti apa perbedaan qada dan qadar itu. Qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Terjadinya ketentuan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, karena hanya Allah lah yang merencanakan dan Allah ya yang menetapkan. Artinya apa? Perbedaan qada dan qadar secara singkatnya bahwa catatan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman azali itu direalisasikan dalam kehidupan kita sebagai manusia di bumi. Nah, perwujudan itu adalah sebagai qadar atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia, misalnya dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang alim alama, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang cerdik pandai, itu di catatan Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauh Mahfuz sudah ditulis. Sedangkan realisasi atau perwujudan dari tulisan di Lauh Mahfuz itu yang dinamakan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita anak-anak tidak tahu tentang catatan, tentang apa yang terjadi pada diri kita, maka kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah selalu berikhtiar. Berikhtiar, sekali lagi selalu berikhtiar. Artinya apa? Berikhtiar dalam menggapai cita-cita yang kita harapkan. Karena apa? Dengan menggapai cita-cita yang kita harapkan dengan percaya diri, dengan sungguh-sungguh, maka pastilah apa yang kita harapkan itu pasti akan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pepatah yang mengatakan man jadda wajadda, atau itu adalah ada yang menyatakan itu adalah hadis Rasulullah SAW, man jadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu yang diharapkan atau mencapai apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, pasti dia akan berhasil. Oleh karena itu anak-anak, kita harus berusaha untuk bersungguh-sungguh melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita di sekolah berarti kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan dan bersungguh-sungguh untuk belajar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita, dan juga kita selalu untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim al-ayah. Artinya apa? Allah tidak akan merubah satu kaum manakala kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri.
Artinya apa? Anak-anak tidak akan berubah nasib kamu kalau kamu tidak mau berusaha merubah nasibmu sendiri. Maka usaha ikhtiar ini adalah letak terdepan. Tapi juga ingat, kita jangan sampai hanya berusaha, tapi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala usaha kita, segala ikhtiar kita, segala keberhasilan kita itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ikhtiar dan doa satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau berikhtiar saja melupakan doa bisa menjadi sombong. Kalau berdoa saja tidak mau berikhtiar, berarti nanti akan bisa menimbulkan kemalasan. Maka berusaha dan berikhtiar adalah satu kesatuan. Berusaha, berikhtiar atau berdoa itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita bersama-sama selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa hikmah dengan kita mempelajari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, menumbuhkan keteguhan iman dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan hikmahnya kita mempelajari qada dan qadar, bahwa kita percaya, yakin bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, itu adalah menumbuhkan ketegaran hati dan kesabaran. Dengan mengetahui qada dan qadar, anak-anak harus tegar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak harus sabar apa yang telah mengenai kepada diri kita. Kalau ada sesuatu yang mungkin anak-anak itu adalah kesulitan dalam diri atau musibah yang menengani pada diri, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Segala keputusan dan ketentuan dan ketetapan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan keikhlasan. Apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada diri kita, berikhlaslah bahwa itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah, karena kita itu adalah manusia, harus menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu adalah memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Apapun hasilnya yang kita dapatkan, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tidak mudah putus asa. Kenapa tidak mudah putus asa? Karena kita sudah tahu bahwa apa yang terjadi pada diri kita, apa yang akan terjadi itu adalah sudah diputuskan dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah berputus asa dan tumbuhkan pada diri kita bahwa segala sesuatu itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan semangat beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena segala sesuatu itu, keputusan dan ketetapan itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak-anak beribadahlah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Sang Pencipta, Allah yang memberikan catatan. Mudah-mudahan kita berharap catatan kita itu adalah diberikan catatan yang terbaik, baik itu catatan di dunia maupun nanti catatan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh adalah
menumbuhkan kesadaran terhadap keterbatasan kemampuan. Dengan kita mempelajari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia sadar bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah sangat sedikit sekali dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai habis umur kita saja untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan habisnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita sadar atas keterbatasan kemampuan dan keilmuan kita, maka kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Dengan jalan beribadah, dengan jalan berzikir dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah menghilangkan sifat takabur atau sombong. Artinya anak-anak, janganlah kita menjadi orang-orang yang takabur atau sombong. Karena apa? Karena di dalam diri kita dalam sedikit saja, walaupun dalam satu biji zarah pun dalam diri kita mempunyai sifat sombong, maka tidak akan masuk surga diri kita. Karena apa? Sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita capai, apapun yang kita sukseskan, itu tidak ada satupun tanpa campuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita merasa sombong, janganlah kita merasa takabur. Karena apa? Segala yang kita capai, kesuksesan di dunia ini maupun nanti di akhirat, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita selalu berharap, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu satu, berusaha semaksimal mungkin. Jangan anak-anak pernah kenal putus asa dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas apa yang diembankan. Dan kemudian yang kedua, apabila kita mencapai keberhasilan, maka kita kembalikan bahwa keberhasilan itu adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Itu saja anak-anak yang perlu saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dengan mempelajari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala ini, anak-anak bisa mengerti, bisa sadar betul bahwa oh begitu ya hidup itu. Berarti kita harus selalu berusaha, kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah suatu nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk surga adalah orang yang beriman dan beramal solih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang solih dan solih. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai, untuk mengetahui anak-anak sejauh mana tentang materi yang kita sampaikan tadi, maka ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan. Yang pertama adalah LKS halaman 29 sampai 32, Romawi 1 dan 2. Semangat, semoga semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, selalu berusaha dan berdoa. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.